Bismillahirrahmanirrahim. Amal sholat, amal puasa, amal zikir, amal sedekah, amal baca Quran, amal silaturahim. Sekarang ini kita sedang menabung amal. Lalu amal ini hilang disebabkan oleh 3 perbuatan. Jadi judul pengajian kita siang ini 3 perbuatan yang menghilangkan amal. Kira-kira bisa diingat? Belum saya sampaikan, mana yang ingat? 3 perbuatan yang menghilangkan amal. Perbuatan yang pertama yang menghilangkan amal adalah iyyakum wal hasada. Hati-hatilah kamu penyakit hasad. Fa innal hasada, karena hasad itu yakulul hasanat, menghilangkan semua amal, kama takulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Ada orang zaman dulu mau menikahkan anak, diambillah kayu rambung karet, disusun tinggi menjulang, tiba-tiba datang api menyulut, sekali bakar padam. Kayu berubah menjadi arang, arang dihembus angin berubah menjadi debu, debu berterbangan hilang. Begitulah amal kita hilang kalau kita hasad, dengki, busuk hati. Makanya dalam Quran diajarkan kita doa, wa min syarri hasidin. Doakan supaya ustadz yang ceramah ini selamat dari penyakit hasad. Jangan sampai judul pengajian hasad, rupanya yang ceramah pun hatinya hasad juga. Dan jamaah yang mendengarkan ini semuanya juga selamat dari penyakit hasad insyaallah. Amin. Orang penyakit hasad ini hatinya susah, pikirannya susah. Kalau sudah pikiran susah, darah tinggi naik, kolesterol naik, asam urat naik, asam lambung naik, semuanya sakit gara-gara penyakit hasad. Tetangga renovasi rumah naik darah tinggi. Tetangga beli sepeda motor baru masuk ICU. Tetangga pergi berangkat haji koma, untung tak titik meninggal. Maka bagaimana cara mengobati penyakit hasad ini? Ikut senang melihat kesenangan orang lain. Waktu berdoa di waktu malam, doakan orang yang dapat nikmat itu. Ya Allah, ini kawanku, tetanggaku dapat nikmat, jadikan rumahnya itu sebagai rumah yang didatangi tamu, sehingga menyambut tamu bertambah amalnya. Dia baru dapat motor baru, jadikan motornya itu sebagai alat transportasinya ikut pengajian. Dia dapat kebun sawit, jadikan kebunnya berkah, anaknya bisa sekolah. Maka saat kita mendoakan orang lain, hati kita menjadi baik, karena dikirimkan Allah malaikat, amin, kabulkan doa orang ini, walaka misluh, kau dapat yang sama macam yang engkau doakan. Kira-kira ibu bapak siap mendoakan kawan tetangga yang dapat nikmat? Insya Allah. Ini salah satu cara mengobati hati yang terkena penyakit hasad. Banyak orang kalau hasad, dia mendoakan orang tak baik. Ya Allah, ini tetanggaku dapat nikmat, kalau bisa stroke lah dia 6 bulan. Kalau bisa cepatlah dia mati. Tak boleh mendoakan orang yang tak baik. Karena yang tidak baik itu akan kembali ke kita sendiri. Wahai Abdul Somad, kalau kau hasad, pahala ceramah kau hilang, pahala puasa kau hilang, pahala sedekah kau hilang, semuanya melayang, tak ada sama sekali. Itulah mengapa saya sampaikan hari ini tentang hasad, supaya saya menceramahi diri saya sendiri. Kalau tangan saya menunjuk kepada jamaah, hati-hati hasad. 1 yang ke jamaah, yang 4 nih ke diri saya sendiri. Hati-hati kau Abdul Somad, pahala ceramah kau hilang, pahala baca Quran kau melayang, pahala sedekah kau terbang karena penyakit hasad. Makanya selesai berwudu,
kita minta bersihkan hati. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas. Allahumma ja'alni minat tawwabin, jadikan aku orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan hati. Waj'alni min ibadikas sholihin, jadikan aku hambamu yang soleh. Makanya selesai wudhu itu jangan hanya selesai wudhu balik, tapi tetap kita minta kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Mudah-mudahan kita semua selamat dari penyakit hasad. Ini yang pertama. Yang kedua, penyakit yang bisa menghilangkan amal kita adalah penyakit namanya nifaq. Hebatnya masjid kita ini, yang mau dibahas 3, setiap satu pembahasan 1 mic. Itu pula dia. Dari tadi malam. Masalah hasad 1 mic. Masalah hasad 1 mic. Ini masuk ke yang kedua 1 mic. Ini yang ketiga nanti 1 mic. Hebat memang air Joman ini, luar biasa. Saya sangka malam aja yang mic-nya ganti-ganti. Siang pun berganti juga rupanya. Mudah-mudahan semuanya panitia diberikan Allah kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama hasad. Yang kedua itu adalah namanya penyakit nifaq. Nama orang yang kena penyakit itu munafik. Nama penyakitnya nifaq. Akan datang, yang udah dibagi-bagi aja. Akan datang, apapun acaranya di masjid, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, jangan bagi makanan waktu ustadz sedang ceramah. Ini anggap saya ini bukan ustadz yang diundang. Saya ini orang air Joman yang balik kampung, jadi tak masalah. Ini anggap aja keluarga bagi. Bayangkan kalian mengundang ustadz dari Jakarta, diundang ustadz dari Medan. Ustadz kondang, ustadz hebat, ustadz besar. Pas dia sedang ceramah, kalian bagilah kue. Itu kurang baik. Nah, kalau saya tak masalah, karena saya bukan ustadz undangan. Saya ini orang kampung yang sedang balik ke kampung halamannya, berjumpa keluarganya, tak masalah. Kecuali kalau saya ustadz yang diundang menyampaikan tausiah, panitia membagi, itu saya amuk itu. Nah, kalau ini sudah dibagi, bagi tak apa-apa. Akan datang itu etikanya, adabnya. Kalau ustadz sedang ceramah, tak usah dibagi. Kalau mau bagi sebelum ceramah atau sesudah ceramah. Makanya biasanya dulu waktu saya kecil ada acara Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Maulid Nabi, itu biasanya acara sambutan. Waktu sambutan itulah dikasih. Pak Ketua Masjid sambutan, jamaah bung wayanglah lagu. Nah, jadi nanti waktu ceramah itu orang sudah fokus mendengar. Ini bukan saya marah, tidak. Ini pelajaran kita untuk akan datang. Kalau kita buat acara wirid yasin, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, begitu cara membaginya. Bisa? Insya Allah. Yang sekarang ini yang udah dibagi, dimakan. Yang pula ditengok meniti air liur nanti. Kue yang udah dibagi itu dikunyah lah. Nah, tak masalah. Ini sekedar informasi saja. Sampai mana tadi? Penyakit yang kedua, munafik. Orang munafik amalnya hangus. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang yang munafik maka letaknya di neraka yang paling bawah. Jadi neraka itu apinya di bawah. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6, lantai 7. Yang paling bawah, yang paling dekat dengan api. Orang munafik, nerakanya yang paling bawah, yang paling panas, yang paling hancur, yang paling hajab. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari sifat munafik. Orang munafik sifatnya 3.
Idza haddasa kazaba, kalau bicara bohong. Wa iza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Wa iza tumina khana, kalau diberi amanah berkhianat. Apa isi ceramah Ustaz Somad tadi? 3. Apa sifat orang munafik? 3. Apa ceramah dia tadi malam di Erjoman? 3. Kenapa Ustaz tuh sekarang 3-3 aja? Mengingatkan Kak Nur Aini ini nomor 3. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satu lagi, tak boleh tepuk tangan di masjid. Nah, jadi kalau nampak nanti orang udah mau agak tepuk, itu langsung takbir kita. Nah, kalau nampak langsung bertakbir. Allahu Akbar. Nah, tak jadi. Mudah-mudahan ibu, bapak, adik, abang, kakak semuanya selamat dari sifat munafik. Dan Ustadz Somad yang ceramah ini juga selamat dari sifat munafik, insyaallah. Amin ya rabbal. Munafik disebut bermuka dua. Di depan kita lain, di belakang lain. Mukanya dua. Munafik juga disebut dengan lain di bibir, lain di hati. Tapi kalau saya tengok jamaah ini orangnya tulus-tulus, ikhlas-ikhlas semua. Tadi di rumah bapak tokoh masyarakat berkumpul, datang kemari berkumpul. Orangnya itu juga, shotnya pun itu juga. Orangnya baik-baik, ikhlas-ikhlas. Mudah-mudahan anak-anaknya juga semua anak yang soleh-soleh semua, insya Allah. Yang pertama yang merusak amal, hasad. Yang kedua munafik. Yang paling keras, yang paling dahsyat nomor 3. Inilah dia kafir. Makanya yang paling mengerikan itu adalah orang beriman. Setelah beriman dia jadi kafir, namanya murtad. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Darah orang Islam halal ditumpahkan, dipancung kepalanya kalau melakukan 3. Yang pertama, at-tariku lidini, murtad. Orang yang murtad hukumnya dihukum pancung mati. Kalau ada orang murtad, tangkap, pancung kepalanya, mati. Yang kedua, as-sayyibuz zani, pezina. Sudah menikah, sudah berbini, sudah berlaki, berzina. Ditanam badannya setengah, dilempar batu sampai mati. Yang ketiga, an-naqsu bin naqsi, pembunuh. Dalam Islam pembunuh juga dihukum mati. Ustaz Somad cerita hukum mati. Pernah Ustaz Somad nengok hukum mati? Pernah. Menengok mata kepala saya sendiri, menengok hukum mati di Jeddah. Nama masjidnya Masjid Kisos. Masjid apa namanya?